Oke guys, what's ini video part 2 dan aku mau membuat lagi tentang PHP atau database yang dikontrol apa sih yang bisa diiniin sama PHP gitu deh intinya. Ya. Oke, sebelum itu jangan lupa like, comment, and subscribe itu aku. Oke, mulai aja langsung ya. Oke, di sini aku kan udah menampilkan datanya nih ya. Ini sudah menampilkan datanya semuanya dan aku mau dia ini semuanya ini itu eh apa namanya? Kita mau menambahkan data lagi. Itu menambahkan data lagi gimana? Kita itu namanya proses input guys. Gitu. Ya. Di sini kita tambahin dulu div terus a itu apa ya? Lupa. Terus ini input PHP. Jangan input data input aja ya. Data input PHP. Okay. Hold on and tambahkan data. Jadi di sini buat nambahin datanya. Terus ini biar ada jarak. Nah, ketika kita menampilkan ini nih ya, nih dia belum ada not found karena kita belum memasukkan data inputnya. Gimana kalau misalnya kita memasukkan data inputnya? Itu caranya adalah oke guys, jadi caranya itu adalah udah seperti ini kan. Nah, kita ke data input atau kita sebentar. Apa itu data input ya? Kita bikin data input untuk penginputannya gitu. Bentar, aku pengen lihat dulu tadi yang ininya atasnya atasnya biasa aja. Oke. Jadi di sini begini aja ya, kita tambahin di data inputnya seperti ini. Terus misalnya ini data baru mahasiswa data baru mahasiswa itu aja ya. Jadi kayak buat menambahkan file datanya gitu. Jadi kita save, terus kita lihat saja dulu, masih kosong karena kita belum ngisi juga ya gitu. Oke, kembali lagi. Terus di sini di body-nya itu kita kasih H1 untuk judulnya. Sebentar, nggak bisa ya. H1, oke. Di sini adalah tambah data mahasiswa gitu ya. Oke. Di sini kita di sini tulis form actionnya apa, belum ada, nanti aku kasih tahu. Oke, bismillah. Terus ininya post ya, karena kita pakai post. Oke, formnya ditaruh di bawah. Terus kita jangan lupa, kita pengen taruh label di sini, label for name. Berarti ini ininya name ya. Terus di sini BR. Oke. Ini buat ininya. Terus di sini ada input. Terus type-nya itu text tetap. Terus ini adalah teks. Terus di sininya itu ada nama, name
maksudnya nanti terteranya tuh apa gitu, yang aku tangkap seperti itu. ID terus ini name. Oke, selesai seperti ini, kita kasih aja BR. Oke, nah kita bikin yang kayak gini itu sama seperti data yang awal, yang ini nih, yang ini ada name, ada nick, ada nama. Ini kita rubah aja ya. Oke, kita rubah, kita iniin aja dulu ya. Oke, kita rubah kita rubahnya itu, soalnya ini name, terus abis name tadi apa, kita samain aja ya, nick. Kita nick, ini ada nick, NIK, terus abis NIK itu nama mahasiswa. Di sini nick ya. Di sini ganti nama MS. Ini juga samain aja semuanya, datanya seperti apa. Terus yang ini juga nama MS. Terus nama mahasiswa, jenis kelamin, terus ininya itu adalah nama, seperti nama. Jenis kelamin, terus di sini jurusan. Oh iya, ada juga yang berhubungan dengan number. Jadi itu yang apa sih, kalau misalnya ada kayak payment gitu, itu pakainya nanti tipenya itu bukan teks tapi number gitu guys. Oke. Nah, terus kita udah seperti ini, tinggal di iniin aja. Ntar kita ke buttonnya, button, terus tipenya. Oke, tipe, terus submit, simpan data. Oke. Ya Allah. Nah, kita coba di refresh, apakah ada? Nah, sudah ada guys, sudah ada, tapi apakah dia sudah terinput? Belum, karena kita harus memasuki ke proses inputnya itu seperti apa gitu ya. Jadi di sini kita kita udah seperti ini, kita kasih actionnya ini adalah proses penginputan, itu aja ya, PHP, don't forget. Nah, nanti dia ini jadi nama ke berikutnya gitu. Nanti kalau misalnya disimpan data belum bisa, not found gitu, karena diproses. Jadi gini ya, bentar. Jadi dari sini, dari halaman sirit, terus ke tambahkan data, itu ke
tempat data input ini. Nah, nanti dari data input kita ngisi nih, misalnya kita ngisi MHS 0 MHS 0 13 gitu ya. Terus nicknya misalnya segini, terus misalnya namanya Ayu gitu, terus jenis kelaminnya misalnya perempuan, simpan data. Dia belum bisa memproses karena di proses penginputan ini belum ada. Kenapa? Karena tadi aku menambahkan actionnya ini ke proses penginputan. Kalau misal actionnya nggak diituin proses inputan, coba ya. Ini seperti apa aku juga nggak tahu. Tidak ada gitu. Oh, belum di refresh tadi ya. Ini. Nah, coba ya. Misalnya nimnya MHS ya. Terus nicknya misalnya, terus namanya aduh, jenis kelamin laki-laki, simpan data belum bisa karena dia tidak ada actionnya. Nah, di sini aku pengen ngasih action yang tadi loh guys ya. Proses input PHP. Salah pencet. Kita ke save. Lalu di sini kita tambahkan data ya. Proses penginputan proses penginputan PHP. Oke, di sini agak sedikit itunya tapi agak ini. Bismillah ya. Oke. Di sini kita diituin ke PHP-nya dulu ya. PHP terus include sama kayak tadi include kayak apa ya? Aku lupa include itu di mana. Tadi tuh connection ya. Connection PHP, kembali lagi ke connection PHP. Maksudnya kayak dia ada hubungannya nih sama si connection PHP ini. Gitu. Kita lihat di connection PHP. Nih, ya kan? Kita harus menghubungi si server gitulah. Kalau aku nangkepnya ini tuh server. Jadi ini tuh yang utamanya kita tuh harus kayak hubungin dia dulu baru kita bisa masuk ke tempat itu gitu. Kayak kita pengen ke Dufan, kita masuk ke Ancol dulu baru ke Dufan gitu. Kalau yang aku iniin sih ya. Oke. Jadi kita iniin bentar, dolar ya tadi. Dolar nim. Dulu tadi yang ini itu di mana ya? Di read ya? Yang include itu di mana ya? Data input. Bukan. Data input bukan. Proses input bukan. Read. Oh ini guys. Ini tapi ini aku pengennya bukan. Oh, bukan. Beda lagi. Jadi di sini kita masukin name aja ya. Name. Terus di sini post. Mana sih? Post gitu. Post terus ini sebagai name. Nah, aku pengen bikin ini sama kayak tadi aja ya. Terus abis name tadi ada apa aja? Kita lihat di read. Abis name ada nick.
Ini kita ganti nih email ini, terus nama MS, maksudnya nama MS itu nama mahasiswanya ya guys. Nama MS aku samain aja soalnya kawan banget salah. Jenis kelamin, jenis kelamin. Oke, nih diberesin dulu deh, bentar. Ya nggak bisa. Jadi ini tuh harus rapi guys, kita sebagai programmer harus rapi ya. Oke, sudah seperti ini. Jenis kelamin sama paling bawah itu ada apa sih? Jurusan, lupa tambahin jurusan ya di sini. Jenis kelamin. Di sini aku nambahin jurusan juga. Oke. Jurusan. Oke. Save. Terus kita ke proses input. Kita tambahkan lagi di bawahnya. Tambah manual aja dah. Jurusan. Ting. Terus maaf ya. Pos. Terus jurusan. Oke. Udah semua, lalu kita kasih di bawahnya itu MySQL lagi yang ini. Nah, taruh di yang di read itu loh. Yang ini nih. MySQL query koneksi. Nah, ini. Yang ini. Wait, yang ini. MySQL query bla 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 bla. Jadi kita akan memasukkan memasukkan si query-nya ke codingan gitu. Nah, kan kalau ini kan select ya. Nah, kalau itu tuh kita masukinnya apa waktu itu? Insert. Yes, of course. Insert into. Terus into data mahasiswa. Lalu kita ininya ke values. Masih ingat values? Terus di sini taruh aja semuanya nih. Name, terus wait, jangan lupa. Terus nick, terus wait, aku lupa terus, bismillah. Terus nama, terus jenis nama apa lagi ya, jenis kelamin. Nah ini, terus jenis kelamin. Habis jenis kelamin itu apa tadi jurusan ya? Ya Allah. Oke, dan ini udah macem nih. Lalu kita tuh kalau misalnya habis input data itu kan pasti kayak kembali ke
ininya kan, ke yang awalnya gitu. Di sini kita ituin location terus ke read PHP. Oke. Bismillah, semoga bisa ya. Oke. Kita coba ulang. Continue. Kok jenis kelamin ada 2? Bentar. Berarti ini di data input ya? Oh, gimana? Bentar. Tambahkan data. Kok jurusan nggak ada ya? Oh, astagfirullahaladzim. Jurusan. Nah, oke. Kita coba ya masukin ini NIM-nya salah-salahan. Nggak mau salah-salahan. MHS 14 misalnya. Terus nick-nya. Terus namanya. Terus jenis kelaminnya misalnya laki-laki. Jurusannya programming misalnya ya. Simpan data. Error guys di line 9 di penginputan. Line 11. Data mahasiswa. Into data kan pasti ke data mahasiswanya itu kan. Sebentar ya. Nah guys, tadi ada problem solving dan lumayan sih nemuinnya tadi sekitaran hampir 1 jam. Itu cuman gara-gara dekat daerah sini. Dekat daerah sini deh. Itu ada yang salah, coba ya. Kita masukin data lagi, misalnya datanya itu MHS 12. Nick-nya itu nama mahasiswanya itu misalnya Raya. Jenis kelaminnya perempuan. Terus ininya jurusannya desain. Sama ya. Raya. Terus itunya semuanya. Nih, ini. Oke, jadi segitu aja. Nah, di part 3 dan part 4 aku akan ngasih tahu ke kalian tentang gimana caranya untuk mengedit. Jadi ini kan kayak gini ya. Ini kayak gini. Nah, gimana cara kita untuk mengedit semua ini? Misalnya kita pengen ganti si Raya ini, pengen ganti namanya Dara. Terus si Udi ini pengen diganti, terus ini Bima, terus Adudu, Daniel, Ores. Yang lainnya lagi itu pengen kita ganti, itu kayak gimana? Nanti di part 3 dan part 4 ya guys. Oke.